Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ridwan karena kehadirannya telah mau berdiskusi bersama saya. Saya ucapkan terima kasih. Amin. Baik Bapak, perkenalkan saya Viva Soliatus Syariah dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kali ini Bapak saya izin untuk memintai sedikit atau berdiskusi tentang implementasi atau integrasi penggunaan Quizzes dalam pembelajaran IPS, Bapak. Oke. Sebelumnya saya izin bertanya kabar ya, Pak ya. Bagaimana kabar Bapak Ridwan? Alhamdulillah sehat, dan saat ini lagi sibuk-sibuknya habis ujian toh, kan sekarang sudah akhir semester. Terus kebetulan saya juga di pondok dan sudah mulai ini banyak persiapan untuk anak-anak liburan pondok, jadi memang agak sedikit sibuk gitu. Oke. Jadi di pondok itu banyak sekali ya Pak ya kegiatannya ya Pak ya. Selain untuk pendidikan yang formal juga pendidikan informal juga ada ya Pak ya. Iya, jadi ya itulah, kalau semisal memang kita sekolah yang basisnya pondok, terutama kalau sistemnya IPS, jadi mau tidak mau ya kita harus berbagi waktu. Pondok kan juga punya agenda sendiri ya, dan cukup banyak sekali. Ya maka dari itu kita harus sama-sama bersinergi, saling bagi waktu. Nah kebetulan saya juga wali kelas, jadi sekarang ngurusi rapotnya anak-anak sebelum pulang, kalau bisa ya sudah terbagikan. Kalau ditanyai agendanya banyak, insya Allah pasti banyak banget. Baik. Untuk pengalamannya Bapak sebagai guru IPS di pondok pesantren yang notabene-nya Islami ya Pak, bagaimana Bapak? Kalau pengalaman sebagai seorang guru IPS itu, mungkin kalau saya boleh tahu, Mbak Afifah dulu juga dari IPS. Iya Bapak, dari IPS. Nah, benar. Berarti setidaknya kan paham nih kalau misal saya cerita tentang lingkungan anak IPS. Ya. Kalau kita ngomongin lingkungan anak IPS itu kan memang cenderung lebih aktif ya. Lebih aktif di sini ya karena memang bisnisnya mereka atau mereka sifatnya implementasinya kepada masyarakat, namanya sosial gitu kan. Nah karakter-karakter itu terbentuk lagi kelas gitu kan, sehingga mereka pasti ya sedikit banyak lebih banyak umeknya lah bahasanya gitu, lebih banyak geraknya, lebih banyak aktivitasnya, lebih banyak responnya. Nah sehingga kalau semisal pengalaman saya sendiri pastinya nano-nano kalau kena anak IPS. Dan saya juga selama setahun ya saya juga ditugasi sebagai wali kelas IPS. Nah itu juga memang kita perlu pendekatan lebih dalam gitu kan. Sebenarnya sama aja kalau kita ngomongin MIPA, ngomongin bahasa, ataupun kita ngomongin IPS, itu sebenarnya sama aja kalau misal kita paham karakteristiknya. Karena ketika saya ngajar di IPS pakai satu cara dan lain sebagainya, ada yang nyampe gitu. Ketika saya implementasikan ke jurusan yang lain atau mikro bahasa ternyata nggak nyampe. Nah itu artinya kita paham ya setiap jurusan itu memiliki karakternya masing-masing, dan itu menjadi pengalaman yang cukup baik bagi saya sendiri terutama, karena memang yang cukup ekstra dan powernya cukup lebih itu memang IPS gitu kan. Nah, saya pikir Mbak Afifah juga paham ya maksud saya seperti apa gitu. Kalau pengalaman seputar kelas IPS ya kurang lebih seperti itulah, dan kebanyakan juga pasti respon daripada guru-guru IPS yang lainnya juga pasti sama gitu kan. Ya kalau bahasanya lebih banyak sabar gitu kalau misal bareng sama anak-anak IPS ya, karena memang sifatnya yang bentuk daripada sosial kepada masyarakat itu tadi ya akan terbentuk dalam satu lingkungan kelas. Begitu Mbak Afifah. Baik. Nah,
Di dalam IPS sendiri kan apa ya Pak ya, banyak sekali ilmu sosial ya Pak ya, yang tentunya di dalam SMP atau MTS itu terpadu gitu ya Pak ya, antara sosiologi, ekonomi, geografi. Nah, kira-kira penting nggak Pak untuk mengintegrasikan pembelajaran IPS ini dalam eh, dengan teknologi maksud saya Pak? Oke, kalau semisal kita ngomongin integrasi teknologi di dalam mata pelajaran IPS, pasti ini jawabannya juga akan sama eh, dengan ketika kita ngomongin di kelas-kelas yang lain gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin di IPS sendiri, penting nggak sih kalau semisal kita itu pakai teknologi saat ini? Pasti penting banget gitu kan. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena gini, sebenarnya walaupun teknologi itu banyaknya, kita juga harus memilah gitu loh. Mana sih yang relevan atau bisa kita manfaatin? Karena nggak semuanya bisa diimplementasikan atau bahkan teknologi tidak bisa diterapin di beberapa hal, terutama di materi beberapa hal tentang IPS. Nah, maka dari itu, tapi bukan berarti yang lainnya tidak bisa gitu loh. Namun, kita tetap harus dituntut karena kan kita udah di era saat ini di mana teknologi terus berkembang, terus berubah, dan itu pasti akan jadi apa namanya poin plus buat guru terutama. Nah, kalau kita ngomongin masalah integrasi TIK lah bahasanya ke dalam mapel IPS ya jelas itu penting sekali kalau menurut saya. Karena inovasinya di dalam model pembelajaran dan lain sebagainya itu ada yang sangat mudah dan malah enak gitu loh jadi guru. Contoh, kayak ada banyak platform yang bisa kita manfaatin terus bisa langsung dipakai gitu loh. Kita tinggal inputin, kita tampilin, kita nggak perlu langsung kayak membuat PPT dari awal, membuat semuanya dari awal, enggak gitu. Nah, kita bisa apa namanya memanfaatkan itu dengan mudah. Nah, maka dari itu kalau semisal disimpulkan artinya ya pentinglah menurut saya dan itu memang harus kita pelajari karena anak-anak sekarang itu udah beda karakteristiknya gitu loh. Mereka sekarang udah aktif pakai gadget ya kan. Mereka udah kayak setiap hari itu isinya ya udah mereka pasti nggak jauh sama yang namanya HP. Nah, kalau kita sebagai seorang guru itu nggak bisa nih istilah memahami hal-hal dasar seperti itu ya nanti chaosnya itu ketika mereka pakai HP kita marahin gitu kan. Main HP aja di dalam kelas dan sebagainya. Ya walaupun ada beberapa yang memang dilarang gitu kan. Cuma kalau dari saya sendiri itu nggak perlu dilarang, tapi kita manfaatin gitu loh. Kita sediakan beberapa platform yang mereka bisa pakai, bisa dikendalikan, bisa dimainkan juga oleh mereka. Nah itu bisa membantu proses pembelajaran kita. Baik, Bapak. Saya sendiri juga mengalami kalau IPS ya, khususnya sejarah seperti itu, yang notabene suka bercerita gitu, Pak. Kalau hanya diceramain saja sama gurunya itu menimbulkan rasa bosan ya, Pak ya. Kalau ditampilin sesuatu seperti PPT atau video tentang sejarah, tentu sangat menarik, Bapak. Nah, untuk itu teknologi apa yang sering digunakan oleh Bapak kepada peserta didik? Oke, kalau ditanya teknologi ini sangat luas ya, karena bentuknya bisa dalam software atau pengembangan. Nah, kalau dari saya sendiri, ya pasti kita pakai internet ya. Nomor satu itu internet. Nah, di internet itu kita akan banyak bisa banyak akses platform berbagai hal. Nah, di situ kita bisa mulai manfaatin. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya, kalau saya pakai aplikasi itu kalau Mbak Afifah tahu ada namanya Weaver. Nah itu saya juga pakai itu karena kebetulan sekolah juga bekerja sama dengan salah satu platform itu. Terus terlebih dari itu kan yang sifatnya berbayar. Kalau yang gratis ya banyak gitu kan. Kalau kita ngomongin internet ya ada YouTube ya kan. Terus ada banyak platform-platform kuis ya kan, platform materi yang sifatnya animasi dan lain sebagainya itu apa namanya udah bagus gitu loh. Udah tinggal pakai drag and drop aja materinya udah jadi. Gitu. Kalau saya sendiri lebih sering ya udah kalau misal ditanya pakai apa, yaitu tadi kalau platform memang kebetulan sekolah bekerja sama dengan Twitter, cuma saya juga sering pakai yang gratis-gratisan juga itu ada banyak banget. Terus yang lebih sering memang saya lebih banyak coba cari materi itu dari YouTube, termasuk anak-anak itu
juga tapi YouTube itu juga difilter ya, nggak langsung dibebasin aja langsung nyari, karena memang YouTube itu sifatnya umum, apa namanya, universal juga, jadi apapun bisa masuk. Nah, kita sebagai seorang guru itu harusnya udah bisa ngefilter itu. Nah, saya salah satunya memanfaatkan itu, tapi sudah saya arahkan, sudah ada linknya, sudah ada itunya, atau kalau enggak saya buat sendiri, lalu biasanya saya upload gitu. Biasanya juga ada keuntungan juga buat saya, termasuk juga buat anak-anak juga, karena juga mudah diakses, ataupun bisa diakses di rumah juga gitu, Mbak Abita. Baik, Bapak. Kemudian kalau semisalnya menggunakan Quizzes, Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang penggunaan Quizzes ini dalam pembelajaran IPS? Oke, Quizzes ya. Sebenarnya bentuk lain dari Quizzes itu kan banyak ya. Maksudnya bukan hanya Quizzes, tapi yang saya juga pernah pakai kalau nggak salah Quizzes itu di salah satu ketika mau ujian, karena memang kebetulan memang paling enak dia itu dipakai ketika soal-soal gitu, sehingga soal itu nggak monoton. Karena kita tahu sendiri di kurikulum yang terbaru ini ada banyak hal yang harus kita pelajari sebagai seorang guru. Nah, pilihan-pilihan ganda, terutama kan kita lebih mengutamakan tentang literasi dan numerasi. Nah, apa namanya, itu adalah salah satu bentuk yang sangat mudah, sehingga kita nggak monoton kayak pilihannya A, B, C gitu aja, ataupun kan kita juga harus ngasih kayak apa namanya, menyambungkan antara mana sih yang benar ini sama ini. Nah, itu kita bisa tarik garis dan lain sebagainya. Nah, di Quizzes itu bisa memberikan hal-hal yang berbeda dalam bentuk jawabannya, sehingga seru aja gitu loh. Anak-anak juga seru aja gitu ketika, apalagi kalau misal cepet-cepetan gitu kan, atau istilahnya mana nih yang poinnya paling tinggi gitu kan, biasanya itu bisa langsung ditampilkan gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya sih ya seru aja gitu. Itu juga salah satu yang tadi saya sampaikan, bahwasanya platform-platform itu enaknya adalah kita tinggal drag and drop gitu kan. Terus ya udah tinggal langsung ditampilin ke anak-anak, selesai, tanpa harus ada maintenance yang lebih khusus. Nah, cuma biasanya aplikasi seperti itu satu minusnya ya satu ya, biasanya ada yang berbayar gitu loh. Jadi kalau kita mau pakai fitur apa gitu kan, kita harus bayar gitu kan. Nah, itu yang memang kita sebagai seorang guru harus selektif gitu, nyari yang gratis-gratis gitu. Saya pikir kayak Quizzes itu juga gratis ya, Mbak Viva. Iya, Bapak, gratis. Ya betul ya. Oke. Kalau semisal ya, kalau menurut saya sendiri sih, kalau sepengalaman saya seperti itu ya. Jadi saya pakainya di soal sih, lebih ke soal. Kalau untuk materi saya jarang pakai gitu kan, karena kebetulan sudah ada Twitter, sehingga saya nggak terlalu arahnya ke sana, karena memang kita harus nge-build dalam satu data atau basis data, yaitu satu basis sekolah itu kan. Cuma kalau saya lihat teman-teman guru yang IPS lain juga banyak yang pakai Quizzes, karena memang kebetulan mudah aja kata mereka gitu. Baik, Bapak. Kemudian kan ini aplikasi Quizzes ini berbasis online game ya, Pak ya, game berbasis online. Jadi respon siswa itu jika Quizzes diterapkan itu dalam pembelajaran IPS seperti apa, Bapak? Apakah excited atau biasa aja gitu, Bapak? Sebenarnya gini, kalau di awal-awal pasti excited ya, pasti kan anak-anak tertarik, kayak seru juga gitu kan. Tapi kalau semakin lama-lama, apalagi pakai bukan hanya saya, ada beberapa guru juga yang mereka juga pakai Quizzes. Nah, itu memang kita perlu apa istilahnya, hal-hal baru gitu loh. Kita nggak bisa kayak drag and drop lagi kayak biasanya. Jadi kita juga harus punya strategi khusus gimana caranya untuk bisa menarik anak-anak juga. Karena itu juga kenapa saya akhirnya juga ketika tidak pakai lagi, karena pada akhirnya hal-hal yang saya pakai juga sudah sering dipakai oleh guru-guru yang lain gitu, sehingga anak-anak kayak oh gini ya Pak, oh gitu ya Pak gitu kan, sehingga mungkin daya tariknya mulai berkurang. Tapi bukan berarti tidak bisa dikembangin gitu kan. Ya kita kalau bisa menemukan strategi yang tepat untuk anak-anak memakai Quizzes, ya enak aja gitu kan, karena memang dari awal ya siap, anak itu masih excited kok, terutama kalau semisal aplikasi yang dipakai itu sifatnya ini, interaksinya itu enak. Jadi nggak hanya monoton kita ABC gitu aja, ataupun cuma ya udah jawab aja setelah itu gini-gini dan lain sebagainya cepet-cepetan. Ya udah gitu kan. Kalau
cuma monoton kayak gitu terus, ya lama-lama anak juga bosan gitu. Sama aja dengan ketika kita nyampein entah ceramah dan lain sebagainya, ya sama aja kayak gitu. Bahkan gini, kalau misal kita pakai HP, hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru adalah ketegasan. Karena namanya HP ya Mbak Afifah, terus cepat responnya anak-anak, berganti dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya itu cepat gitu loh. Sehingga ya itu, kita sebagai seorang guru harus memahami itu. Kalau enggak, ya banyak yang miss. Contoh, saya sering menemukan juga anak-anak masih WA-an gitu kan. Bahkan yang paling parah itu saya juga pernah nemuin video call gitu kan. Jadi sambil nggak ngerjakan, tapi sambil video call gitu kan. Tapi saya nggak sadar gitu. Nah, maka dari itu pengawasan yang lebih ketat ataupun aturan-aturan yang sifatnya sudah tertulis ataupun terkonsep itu bisa ngebantu ketika kita nerapin kuisis itu sendiri. Bukan hanya kuisis ya, saya bilang, tapi di banyak platform kelas kuisis juga sama. Artinya mau yang sifatnya berbayar ataupun gratis, balik lagi, kita sebagai seorang guru, bagaimana strategi yang tepat untuk anak-anak supaya mereka tetap tertarik. Terus kedua, aturan-aturan yang bisa memperketat itu juga perlu diperhatikan gitu. Sehingga mereka nggak lepas dari koridor-koridor yang kita tentukan. Jadi apa yang kita sampaikan itu nyampe kepada mereka, nggak sampai miss gitu Pak. Kalaupun ada yang miss satu atau dua hal, kalau itu sudah masuk di dalam koridor catatan kita, itu nggak masalah. Tapi kalau hal yang kita tidak sadari, nah itu problemnya. Makanya guru terus harus belajar memahami setiap media ataupun hal-hal baru, terutama teknologi gitu. Baik Bapak, terima kasih. Kalau begitu, menurut Bapak, apakah efektif menggunakan aplikasi Quizizz ini dalam pembelajaran IPS, Bapak? Kalau ditanya efektif atau enggak, saya kembali lagi ya Mbak, jawabannya pasti tergantung gurunya, bagaimana dia mengatur model pembelajarannya, pendekatannya, dan lain sebagainya. Terutama strategi yang dia gunakan untuk bisa mengimplementasikan antara materi yang tadi diajarkan, ya kan, ke dalam istilahnya platform ini gitu loh. Makanya saya bilang, awal-awal pasti excited banget. Nggak ada, pasti excited. Bahkan mereka juga semuanya akan fokus ke sana. Tapi cobalah terapin di 2-3 secara beruntutan. Mungkin pertemuan berikutnya diterapin lagi, pertemuan berikutnya diterapin. Pasti mereka, kalau semisal caranya sama, respon mereka akan berkurang. Mungkin 1 atau 2 sudah mulai nggak respon. Terus berikutnya, kalau diterapin sampai 1 semester, misal tidak ada perubahan strategi, tidak ada konsep yang jelas gitu kan, cuma ya udah drop materi aja atau cuma soal-soal aja, ya pasti mereka akan balik lagi gitu loh. Mereka juga akan bisa dikatakan tidak efektif atau nggak sampai goalnya guru itu tadi, walaupun medianya udah bagus gitu. Maka dari itu, sebagai catatan saya, yang pasti kalau ditanya efektif, efektif kalau strateginya tepat, modelnya juga tepat, ya kan, dan materinya mudah atau bisa diimplementasikan ke dalam platform itu gitu loh. Nah, kalau misal itu semua sudah terpenuhi, saya berani jamin itu pasti efektif gitu. Gitu Bapak ya. Oh, jadi tergantung ya Pak ya, apa strateginya ya Pak ya, lebih agar siswa itu tidak bosan karena terus-menerus pakai aplikasi itu. Iya. Jika jika Bapak bilang itu efektif, apa sih kelebihan yang paling mendasar dalam Quizizz ini Pak? Yang paling mendasar? Kalau ini karena saya bukan istilahnya yang penggunaan terus-terusan ya. Karena biasanya saya, karena kebetulan memang saya juga bergerak di TIK juga, ya kan. Terus kalau misal diimplementasikan ke arah sana, biasanya kan ada BIMTEK, bimbingan teknologi tentang media, tentang itu. Bentuknya kan macam-macam. Nah, jadi saya nggak concern hanya di platform-platform sejenis Quizizz saja, tapi di banyak platform lainnya. Nah, kalau menurut saya sendiri, gimana ya istilahnya, apa yang saya rasakan adalah mereka memiliki istilahnya pengembangan sendiri. Jadi platform itu ada timnya yang ngebuat, sehingga mereka akan terus berkembang, ya kan? Entah mereka inovasi baru, saya lihat seperti itu, entah animasinya yang baru, entah
desainnya yang baru, ya kan, entah caranya kuisnya yang baru, nah mereka terus kembangin dulu. Nah, kalau dari sisi saya sendiri itu adalah kelebihan, karena guru nggak harus mikirin itu, gitu loh. Guru tinggal pakai aja, lalu nepatin aja sama strategi modelnya dan lain sebagainya, udah selesai, gitu, sampai di sana. Kalau masalah pengembangan aplikasinya, pengembangan webnya dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita, gitu loh. Nah, cuma dia terus berkembang. Nah, itu enaknya. Itu salah satu kelebihan mendasarnya. Kalau permasalahan fitur dan lain sebagainya, saya pikir saya belum istilahnya, karena saya nggak nge-compare satu persatu ya, jadi saya kurang paham. Cuma yang pasti yang saya analisis memang secara fitur hampir secara dasar semuanya sama. Kalau misal platform sejenis Quizzes, cuma lagi kelebihannya kalau secara dasar adalah dia ada yang ngembangin, itu aja, gratis terus ada yang ngembangin. Nah, enaknya itu. Oh, gitu ya, Pak ya. Kan biasanya kalau kan di bisnis itu ada sistem peringkat ya, Pak ya. Siapa yang cepat Oh dan iya, tepat betul, itu biasanya akan meningkatkan motivasi belajar itu, Pak ya. Biasanya betul, kita betul, terpacu lebih, oh itu juara satu tuh, kita harus cepat-cepat ngalahin. Jadi kita lebih semangat untuk belajar gitu ya, Pak ya. betul, betul, betul. Nah, apakah saat mengintegrasikan quizzes itu dalam pembelajaran IPS mengalami kendala, Pak, dalam pengimplementasiannya? Oh, nah ini kalau misal saya bilang lagi-lagi ini kembali kepada gurunya. Tadi kan saya sebutkan bahwasanya kita sebagai seorang guru, kalau misal memang banyak hal-hal baru ya kita dituntut untuk belajar lagi kan gitu. Sehingga hal itu yang jadi istilahnya momok lah bagi semua guru. Makanya ketika kalau ditanya, bu kenapa sih kok nggak pakai quizzes? Padahal quizzes itu enak, quizzes itu gini gitu kan. Kadang saya juga pernah tanya juga kepada beberapa guru. Mereka juga akan pasti ada beberapa yang menjawab biasanya yang mereka sering pakai ya mereka akan tertarik, iya pak ini bagus, ini seru, anak-anak itu senang gitu kan. Model-modelnya juga banyak bentuknya, kita bebas pilih, bisa menyesuaikan apa yang kita rencanakan gitu kan. Tapi ada juga yang mereka mengatakan bahwasanya sulit pak gitu kan, terutama mereka guru-guru yang sudah lanjut usia gitu kan. Nah itu kita nggak bisa paksain gitu kan. Nah kalau dari saya sendiri pastinya mungkin saya berada di pihak yang tadi yang muda-muda gitu kan. Nah di mana kita perlu inovasi di dalam pembelajaran kita, ya salah satunya adalah ini gitu. Ya maka dari itu kalau kesulitannya adalah ya kita perlu belajar lagi tentang fitur-fiturnya, kita perlu belajar lagi gimana sih cara pakai yang benernya gitu kan. Itu biasanya dilakukan di awal. Tapi kalau kita udah sering pakai ya insya Allah semua akan berjalan gitu aja. Tinggal tepatin modelnya, strateginya, materinya apa udah selesai. Itu sih Mbak Afifah. Baik. Kemudian untuk itu Pak, model pendekatan seperti apa yang digunakan Bapak kepada siswa agar siswa itu dapat tertarik menggunakan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran IPS? Kan biasanya kan ada nih yang nggak mau pakai Quizzes soalnya mungkin riweh karena kan nggak suka bersaing gitu Pak. Oh iya ya, benar-benar benar. Kalau dari saya sendiri, pendekatannya kan banyak ya. Jadi pendekatan yang saya tangkap ini adalah beberapa teori-teori yang saya ikuti gitu kan. Terutama yang lagi banyak dipakai di kurikulum kita itu adalah pendekatan saintifik ya kan. Nah itu ada beberapa tahap yang bisa dilakukan dan itu insya Allah masih bisa diterapin gitu loh. Kalau pendekatan saintifik itu sendiri, karena memang di pendekatan saintifik kan kalau mungkin Mbak Afifah tahu kan di awal kita ada pertanyaan dulu, lalu kita ada ngumpulin data, lalu kita asosiasikan hal itu, nanti terakhir kita komunikasikan. Nah itu sebenarnya kalau kita implementasikan di Quizzes itu juga sudah mudah gitu ya. Makanya lagi-lagi kalau untuk modelnya sendiri saya lebih banyak memang kebetulan karena kita lebih banyak ngomong ya Mbak ya. Jadi saya pakai discovery learning. Jadi di discovery learning itu saya nggak harus effort untuk terus ngomong. Jadi udah ada platformnya Quizzes, udah pakai modelnya ini. Nah kita tinggal implementasikan aja tuh. Nanti anak-anak berjalan pasti kayak materinya udah dapat discovery learning nih, gitu. Pendekatannya saintifik. Nah ditambah dengan media Quizzes gitu kan. Jadi mereka udah paham materinya, udah paham. Ini tinggal dites aja pakai Quizzesnya gitu. Terus selain pendekatan saintifik, biasanya saya juga masih pakai ini kok, pendekatan kontekstual.
Jadi masih mengkaitkan dengan istilahnya apa sih yang ada di sekitar gitu loh. Nah itu supaya mereka tahu gitu kan. Karena namanya kita ngomongin IPS ya Mbak Viva. Jadi kalau mereka itu nggak dikasih contoh realnya di dalam kehidupan sekitar, itu mereka ya udah kayak masuk kanan keluar kiri udah gitu aja. Nah kalau mereka tahu, biasanya mereka goalnya saya kalau misal mereka udah ngerti atau enggak, itu biasanya gini, oh gitu ya Pak ya, oh gini ya Pak ya, atau kalau enggak biasanya mereka juga akan nimpali kayak oh jadi kalau misal gini itu gini ya Pak ya gitu. Kalau misal kita contohkan implementasi di sekitar kita gitu kan, kalau kita ngomongin sejarah nggak usah jauh-jauh deh, di Malang kita tahu nggak sih kalian Canggih ini, tahu nggak sih kalian ini loh erat kaitannya dengan cerita ini, erat kaitannya dengan momen ini gitu, kegiatan ini gitu dan lain sebagainya. Nah mereka itu pasti akan, oh ya Pak saya pernah ke sana, cuma foto-foto aja dan sebagainya. Nah padahal ada historinya nih gitu. Terus lagi kalau Mbak Viva tahu, kalau kita ngomongin sejarah di YouTube itu kan banyak platformnya, ya kan? Nah itu bisa kita integrasikan juga gitu. Jadi kuisisnya itu nggak hanya sendirian berjalannya, tapi kita implementasikan. Yaitu tadi lagi-lagi karena pendekatan yang kita lakukan itu kita cari yang benar-benar relate sama mereka, atau bisa kalau relate itu terlalu sulit, minimal kita bisa implementasikan gitu aja. Jadi tadi saya biasanya memang sering pakai scientific karena kebetulan di kurikulum lebih banyak dipakai itu. Jadi ya udah, cara berangkatnya dari sana saya lebih sering manfaatin itu. Cuma pendekatan yang lain biasanya pakai kontekstual gitu kan. Jadi kita terapin atau kita cari tahu di lingkungan sekitar mereka gitu kan. Oh, okay. Jadi bisa di mix gitu ya Pak ya intinya ya. Oke, tergantung kebutuhan aja. Kalau misal digabungin jadi satu, memang agak sulit ya Mbak Viva. Mungkin kalau Mbak Viva ngerti bisa gitu. Tapi kalau saya mana sih materi yang bisa pakai saintifik, mana sih materi yang perlu kontekstual. Oh, baik Bapak. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, karena saya rasa sudah lama ya Pak ya kita ngobrol. Takut Bapak ada acara lain. Wah, cuma ngerjakan rapot aja kok Mbak. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, apa rekomendasi Bapak untuk para guru IPS dalam pengembangan media pembelajaran ke depannya Bapak? Oke, ini cukup sulit ya. Jadi kalau misal ditanya ke depannya itu seperti apa gitu kan, terutama kita fokusnya di quizzes ya. Tapi di sini saya bukan hanya quizzes, tapi platform sejenis quizzes juga. Terus yang perlu di disclaimer juga, karena saya juga nggak pinter-pinter banget ya Mbak ya, dan saya tidak menggurui teman-teman guru yang lain IPS dan lain sebagainya. Kalau pesan dari saya sendiri, yang pastinya kita kan sebagai seorang guru tuntutannya itu memang cukup banyak. Salah satunya adalah perkembangan zaman yang terus berubah. Karakter siswa yang ada itu selalu terbentuk berbeda-beda gitu kan. Jadi mungkin kita akan bisa menemukan mereka yang bisa aktif teknologi. Sebelum itu sulit untuk teknologi itu terus berjalan atau diterapin. Entah itu permasalahannya dari peserta didiknya, atau fasilitas sekolahnya, atau gurunya sendiri yang memang masih terlalu awam dengan teknologi gitu. Nah, tapi di era saat ini, ketika kita ngomongin saat ini, anak-anak itu sudah mulai terbiasa dengan teknologi. Mereka terbiasa dengan gadget, mereka nggak pernah jauh dengan namanya gadget. Kita nggak bisa larang, semisal dulu itu nggak gini, dulu itu nggak bisa seperti itu. Dan kita sebagai seorang guru, ya ayo kita bareng-bareng gitu kan, kita coba deh belajar lagi tentang teknologi, belajar deh karakter sekarang itu seperti apa gitu. Nah setelah itu barulah kita terapin, kita manfaatin aktivitas kesukaan mereka terhadap konsep pembelajaran kita. Kita buatlah strategi. Memang nggak semudah yang orang bilang, nggak semudah kayak discover learning aja terus kita pakai selesai. Oh nggak seperti itu. Memang sulit, kita perlu pendekatan yang lebih jauh, entah pendekatan yang sifatnya ilmu pengetahuan tadi, ataupun pendekatan yang sifatnya sebagai kita seorang guru terhadap anak-anak kita kan gitu. Nah, ketika hal-hal itu memang kita sudah dapati, gitu kan, kita udah terbiasa memahami masalah, memahami karakter. Nah, kita tinggal belajar aja nih implementasinya untuk ngasih materi kepada mereka.
dengan hal-hal yang telah kita peroleh. Nah, intinya adalah kita sebagai seorang guru jangan pernah berhenti untuk belajar. Tapi saya pikir nggak ada kok guru yang nggak belajar. Semua guru itu saya tahu belajar, mau yang dia sudah istilahnya di penghujung ya, istilahnya guru-guru tua, guru-guru sepupu saya yang dulu ngajar saya, sekarang bareng duduk sama saya sebagai seorang pengajar gitu kan, beliau-beliau itu masih belajar gitu loh. Terus saya pun yang masih muda juga harus terus belajar. Nah, artinya jangan pernah sampai kita itu ketabrak sama namanya udah nggak bisa gitu kan, aduh angel wis nggak mau belajar, aduh sangel gini aja, udah wis gini aja. Sebenarnya ya kita nggak bisa menghakimi itu, tapi kalau saran saya sendiri mungkin kita bisa belajar sedikit demi sedikit gitu kan. Mungkin tidak bisa diajarkan oleh anak didik kita saat ini, tapi 2 atau 3 tahun lagi kita udah bisa pakai itu, kita bisa terapin gitu. Ya walaupun teknologi terus berkembang setiap harinya, tapi bukan berarti kita tidak mempelajari sama sekali gitu loh maksud saya. Artinya sedikit demi sedikit kita pelajari supaya kita nggak terlalu jauh ketinggalan zaman. Bahasanya adalah mungkin kalau masih ditemukan di sekolah pakai campur ya bahasanya. Nah sekarang itu udah ditinggalin gitu kan. Paling jelek itu udah pakai spidol gitu kan. Atau bahkan yang terbaru sekarang udah pakai proyektor, udah pakai TV, dan lain sebagainya. Nah itu yang PR kita sebagai guru. Mari kita bareng-bareng, yuk kita belajar lagi, kita ikuti perkembangan zaman kita. Memang kita nggak bisa nyalain karakter peserta didik kita. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengembangkan diri kita supaya kita bisa mengimbangi anak-anak didik. Insya Allah seperti itu Mbak Afifah. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Penjelasan yang sangat luar biasa saya dapatkan dari Bapak. Mulai dari pertanyaan yang biasa-biasa saja sampai pertanyaan yang menurut Bapak sulit. Karena ini mengandung opini ya Pak ya. Tapi saya rasa ini sangat bermanfaat, apalagi buat saya sebagai calon guru IPS yang nantinya akan mengikuti jejak Bapak. Tentunya ini sangat penting. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak ya. Semoga sehat selalu. Ya, sami-sami. Terima kasih kembali sudah mau mewawancara saya. Ya, semoga Mbak Afifah juga dimudahkan seterusnya. Amin. Amin, amin. Terima kasih ya Pak ya, sekali lagi saya ucapkan. Oke, sami-sami. Oke Bapak. Kalau begitu saya izinkan Bapak untuk mengundurkan diri dan saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak. Baik, kalau begitu saya tak lanjut lagi ya Mbak Afifah. Terima kasih sukses terus buat Mbak Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.